Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Mbak. Baiklah, sebelum kita melakukan konseling, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Deoksi Yuliana. Saya alumni dari Universitas Bengkulu, angkatan 2015. Bisa diperkenalkan nama Anda? Kalau nama saya Fadila Samiatullah, bisa dipanggil Bila. Tahu Mbak ini inisiatif sendiri atau ada yang memberitahukan? Inisiatif sendiri, Mbak. Wah, Ibu senang sekali berjumpa denganmu. Nampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga kamu menemui Ibu. Iya, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu. Apakah Ibu memiliki waktu luang pada hari ini? Kebetulan hari ini Ibu tidak punya banyak kegiatan ataupun janji dengan orang lain. Bagaimana? Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada Ibu sekarang? Sejujurnya, saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Bu. Kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan itu kepada Ibu, Nak. Sejujurnya saya bingung, Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari, Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama berapa hari? Pasti Dilan merasa sangat tidak nyaman, bukan? Iya, Bu. Benar, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaan Bunda. Oleh sebab itu, cobalah kamu menceritakan pada Ibu apa yang menjadi persoalan. Jadi begini, Bu. Saya merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek, Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung, Bu. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekolah saya, Bu. Jika boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keberadaan saya, Bu. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri, Bu. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman-teman saya nilainya tinggi-tinggi dan bagus-bagus. Lalu, jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri, serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasa kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas saja, Bu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri, Bu. Ibu sangat memahami bagaimana perasaanmu, Nak. Tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Ya, tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut, Bu, jika saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman di kelas. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik, Bu. Baiklah, Nak. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian, baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya, yang manakah yang menjadi permasalahan penting dan mengganggu pikiranmu, Nak? Sebenarnya semua, Bu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Bu. Sebenarnya semua, Bu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya ini, Bu. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini, dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa, Bu. Baiklah, Nak. Ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya, Bu, saya paham. Tetapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini, Nak, bukankah yang menjadi niat dan tujuan mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Bu, itu memang tujuan saya kuliah di kampus ini, yaitu untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal untuk masa depan saya itu, Bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus, Nak. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung, Bu. Oleh sebab itu, saya datang menemui Ibu untuk meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Baiklah, Nak. Jadi begini,
Jadi begini, Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi, sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Bu? Coba sekarang kamu pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini, bukan begitu, Nak? Iya, Bu, apa yang Ibu sampaikan memang benar, Bu. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuan dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu, Nak. Teruslah belajar dan biasakan untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta mintalah duluan kepada orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar. Bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Iya, Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti apa yang Ibu katakan. Tapi bagaimana, Bu? Saya harus menghilangkan rasa malu saya dengan bergaul bersama teman-teman saya itu, Bu. Ibu rasa tidak akan ada masalah yang berarti, Nak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri, Nak, dengan bergaul dengan teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, Nak. Karena dengan kamu menghindar, itu tidak akan menyelesaikan masalah, Nak. Baik, Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik saran yang telah diberikan. Meskipun mungkin saya butuh waktu yang lama, yang cukup lama, Bu. Iya memang, Nak. Segala sesuatu itu tidak ada instan. Semua dan butuh proses. Lakukan secara bertahap, serta pelan-pelan, Nak, untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Bu. Sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan, Bu. Memang harus begitu, Nak. Cobalah kamu rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Karena udara dari suasana pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar. Karena di saat pagi hari, pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya, Bu. Mulai besok pagi saya akan melakukan saran Ibu. Yakinlah, Nak, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali, Nak. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah. Tetapi jangan jadikan masalah itu sebagai pemindaran, tapi jadikanlah suatu cambukan untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya, Bu. Memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti, Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya ini, Bu. Syukurlah, Nak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang, bagaimana perasaanmu, Nak, setelah menyampaikan semua permasalahan pada Ibu? Terima kasih, Bu. Sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang, Bu. Dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi berkurang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan, Nak? Saya rasa tidak ada, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas nasihat dan waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu ya, Bu. Baiklah, Nak, sama-sama, Nak. Baik, Bu.